tentang persatuan dalam perbedaan. Kemudian subtema 3, belajar tentang bersatu kita teguh. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari pada buku, yaitu pembelajaran ketiga tentang upaya pelestarian tumbuhan dan hewan. Yang kedua, pengembangan informasi penting menjadi paragraf baru. Kita telah mempelajari tentang hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Banyak hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita yang harus kita lestarikan, terutama hewan-hewan yang langka atau yang hampir punah. Sekarang, bagaimana upaya pelestarian tumbuhan dan hewan? Upaya pelestarian dan hewan, pemerintah sudah membuat program. Cara, yaitu cara yang pertama adalah yang dinamakan pelestarian in situ. Dalam arti pelestarian hewan dan tumbuhan pada tempat hidupnya atau habitatnya. Pelestarian in situ itu terdiri dari satu, taman nasional. Yang kedua, yaitu cagar alam. Yang ketiga, suaka marga satwa. Yang keempat, hutan lindung. Dan yang kelima, taman laut. Dan tumbuhan pada habitat aslinya kehidupannya yang dinamakan pelestarian in situ. Perlu kita ketahui, pelestarian in situ yang pertama tadi adalah dengan membuat taman nasional. Sekarang, apa yang dimaksud taman nasional? Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam, mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi atau wilayah yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penunjang budidaya, pariwisata, dan juga digunakan untuk rekreasi. Ada yang Pak Guru sajikan, ini adalah Taman Nasional Komodo. Berarti taman ini digunakan untuk melindungi hewan komodo yang langka, yang hampir punah, yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Banyak taman-taman yang lain yang nanti akan kita pelajari selanjutnya. Cagar alam. Bagaimana dengan cagar alam? Cagar alam itu apa? Cagar alam adalah kawasan yang memiliki fungsi pokok, lokasi pelestarian, keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Artinya bahwa cagar alam digunakan untuk pelestarian keanekaragaman flora dan fauna. Flora dan fauna berarti di dalamnya ada
tumbuh-tumbuhan, dan ada hewan yang dilindungi di dalam cagar alam. Contohnya, ini ada cagar alam Tanjung Puting. Di dalamnya ini ada hewan yang hidup dan ada tumbuhan yang hidup yang harus dilindunginya. Paham? Paham tidak? Paham. Apa itu Swaka Marga Satwa? Swaka Marga Satwa adalah tempat pelestarian sekaligus tempat perlindungan hewan-hewan langka yang hampir punah. Coba ulangi baca Aulia. Swaka Marga Satwa itu apa? Adalah tempat pelestarian sekaligus tempat perlindungan hewan-hewan langka yang hampir punah. Baik. Jadi tempat melindungi langka yang hampir punah seperti gajah. Kalau di Papua apa yang harus dilindungi? Apa? Ya, burung cendrawasih. Itu perlu dilindungi. Dibuatkan tempat sehingga bisa dilindungi untuk kelangsungan hidupnya. Berikutnya, hutan lindung. Claudia, apa yang dimaksud dengan hutan lindung? Silakan. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur air dan mencegah banjir. Ya, itu fungsi hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan daerah yang untuk penyangga kehidupan, baik manusia, baik hewan, baik tumbuhan, dan untuk mengatur tata air serta mencegah banjir. Taman laut. Apa yang dikatakan taman laut? Taman laut adalah kawasan taman laut yang sengaja dilakukan untuk mencegah kepunahan atau pengrusakan, untuk meneruskan keragaman hayati di daerah setempat. Hayati adalah keragaman kehidupan termasuk jenis terumbu karang. Paham? Sekarang pemerintah melaksanakan cara yang kedua, yaitu pelestarian ex situ. Berarti pelestarian ex situ ini di luar habitatnya, dibuat di luar tempat tinggalnya hewan hidup itu. Dengan cara apa? Pertama adalah rehabilitasi. Rehabilitasi itu dengan cara memperbanyak, memperbaharui, mempertahankan di luar habitatnya dengan cara dipelihara. Kemudian dengan cara penangkaran. Ya, penangkaran itu adalah tempat untuk memelihara hewan yang khusus dilindungi. Misalkan penangkaran apa yang di daerah kita? Siapa yang tahu? Buaya. Penangkaran buaya. Kemudian pembiakan tumbuhan langka. Pembiakan itu adalah memperbanyak tumbuhan langka seperti yang langka yang di Papua yang sering terkenal itu tumbuhan apa? Ya?
Anggrek, bagus. Matua. Ada lagi? Yang dicari di hutan, yang diambil apanya, kayunya, kemudian dijual dengan harga mahal. Betul sekali, kayu garu. Jadi barang tumbuhan-tumbuhan itu langka, perlu dipertahankan. Ada lagi cendana, ya, itu perlu dipertahankan. Ada lagi matua, ya, itu tumbuhan langka. Kemudian juga membiarkan hewan langka, hewan yang langka. Siapa tahu hewan langka dari Papua, ya? Burung cendrawasih. Burung cendrawasih. Ada lagi siapa yang tahu? Kasuari. Kasuari, betul. Ada lagi? Burung kakak tua. Raja. Raja, betul. Mambruk, maleo, masih banyak yang lain. Itu secara ex situ, di luar habitatnya. Ketika ditangkap harus diawasi. Siapa yang mengawasi? Polisi siapa? Iya, ada polisi hutan, kehutanan. Jika ada yang memelihara, harus diawasi dan tidak boleh dijual sembarangan atau bebas. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita ikut serta melestarikan tumbuhan dan hewan? Kalau ex situ dan in situ tadi langkah pemerintah, sekarang yang ketiga ini langkah kita sebagai masyarakat dan lingkungan warga Indonesia. Bagaimana? Satu, kita kenali tumbuhan dan hewan di wilayah kita. Yang ada yang langka apa, tumbuhan yang langka apa, seperti tadi sudah disebutkan. Kita perlu untuk memeliharanya. Yang kedua, kunjungi alam dan konservasi alam. Kita kalau melihat ada hutan lindung, ya, ada penebangan hutan yang sangat tidak bertanggung jawab, mengambil matua yang dipotong batangnya, pohonnya, ya kan, mengambil langsat yang dipotong apanya, pohonnya. Itu adalah kita sebagai warga, kita menegurnya. Oke. Ketiga, jadi ramah terhadap tumbuhan dan hewan. Diusahakan kita memelihara hewan dan tumbuhan. Walaupun hewan itu, kalau kita belum bisa pelihara hewan langka atau tumbuhan langka, kita paling tidak mengenal tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar rumah kita. Yang berikutnya, membatasi penggunaan pestisida. Siapa yang tahu pestisida? Pestisida, ayo. Yang digunakan oleh para petani. Ya, yang digunakan oleh petani. Ya, pestisida itu adalah pembunuh serangga. Ya, tidak boleh menggunakan obat pembunuh serangga berlebih-lebihan. Contoh, mengambil obat desis yang digunakan untuk meracun udang di sungai, ikan, akan terjadi punah. Kalau sampai terjadi seperti itu, tugas kita adalah mengingatkan. Yang berikutnya, tidak berburu hewan yang langka. Ini sudah jelas. Hewan yang langka tetap akan
diambil orang, diburu orang untuk kepentingan konsumsi dagingnya. Yang lebih sangat jahat lagi adalah diambil bagian hewan itu seperti tanduk, bulu yang nanti jual, tanduk rusa, bulu, cendera, pasir. Berikutnya, hindari benda-benda dari tumbuhan dan hewan. Kita tidak perlu mengejar tanduk rusa dipasang di rumah masing-masing ada tanduk rusa, ya, seperti itu. Kemudian lakukan reboisasi. Reboisasi dilakukan di sekolah, menanam apa? Pohon, agar halaman tidak apa? Gersang. Di lingkungan rumah juga begitu. Di masyarakat juga perlu mengadakan reboisasi. Berikutnya kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu pengembangan informasi penting menjadi paragraf baru. Maka apa itu paragraf? Siapa yang ingat? Paragraf. Paragraf adalah bagian bacaan yang mempunyai arti yang ditandai dengan apa? Yang ditandai dengan adanya satu paragraf, biasanya ada 3 huruf, tulisannya menjorok ke mana? Ke dalam. Sedangkan anggota paragraf, bagian paragrafnya biasanya ditulis kemana? Keluar. Bagaimana sekarang untuk membuat paragraf seperti itu? Berarti mempunyai cara. Cara yang harus diperhatikan apa? 1. Memiliki struktur kalimat yang lengkap. Struktur kalimat yang lengkap itu ada subjek, apa lagi? Predikat, objek, dan pelengkap atau keterangan. Subjek, predikat, objek, dan pelengkap atau keterangan. Keterangan waktu maupun keterangan tempat. 2. Membuat paragraf yang baru, kita harus memperhatikan memiliki bentuk kata yang tidak bertele-tele atau sangat boros, ya. Boros. Seperti apa misalkan? Misalkan di sini contoh kalimat pertama, banyak rumah ditanami bunga. Sedangkan yang kedua, banyak rumah ditanami bunga. Sekarang Pak Guru tanya, kalimat yang tidak bertele-tele mana? Sebelah kiri yang arah kiri. Ya, memiliki bentuk yang tidak bertele-tele. Jadi banyak rumah-rumah ditanami bunga. Itu kalimat yang memboroskan. Kemudian banyak rumah ditanami bunga. Itu yang kalimat dibuat menjadi bagian dari paragraf baru. Kemudian yang ketiga, kalimat harus logis dan tidak ambigu. Jadi logis itu apa? Masuk akal. Yang kedua, ambigu. Ambigu itu persamaannya apa? Tidak bermakna ganda. Jadi membuat kalimat harus masuk akal,
kemudian maknanya yang jelas. Jangan ganda, jangan meragukan. Contohnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada ibu guru. Terus kalimat coba baca, Aldo. Kamu harus Bukan yang di atas, yang contoh. Waktu dan tempat diulangi. waktu dan tempat kami persilakan kepada ibu guru, bapak guru kami persilakan. Ada kalimat ini yang masuk akal dan tidak bermakna ganda. Menurut anak-anak itu kalimat yang mana? Kalimat yang mana? Ya, Waktu dan tempat kami persilakan. ya, yang betul adalah Bapak Guru kami persilahkan. Jadi singkat tapi tidak, ya, tidak bingung. Ambigu itu membingungkan. Ya, jelas. Jadi yang lebih jelas mana? Yang kedua, apa itu? Aldo ulangi. Bapak Ibu Guru. Waktu dan tempat kami persilakan kepada ibu guru, bapak guru kami persilakan. Nah, tadi sesuai penjelasan Pak Guru, mana kalimat yang logis? Mana Alia? Bapak guru kami persilakan. Ya, betul. Kemudian yang keempat, yang terakhir, memiliki bentuk yang sejajar. Apa itu kalimat yang sejajar? Yaitu yang sejajar itu yang mempunyai tambahan awalan yang sama. Contoh, kamu harus memperhatikan, mengolah, dan pengemasannya. Yang kedua, apa baca? Yang kedua, Kamu harus memperhatikan, mengolah dan mengemasnya. perbedaannya di mana? Siapa yang tahu? Di mana? Mengemasnya. Mengemasnya dan ya. Sekarang yang sejajar yang mana? Yaitu yang kalimat kedua. Kamu harus memperhatikan, mengolah, dan mengemasnya. Karena yang di atas itu pengemasannya. Baik anak-anak, pelajaran kita dari awal sampai akhir tadi sudah Pak Guru jelaskan. Berarti anak-anak semua sudah memahami apa yang Pak Guru sampaikan tadi. Sudah belum? Sudah. Nah, kalau sudah, untuk mengakhiri pelajaran kita menarik kesimpulan, membuat rangkuman dari pelajaran 1. Yang pelajaran pertama tadi, siapa yang ingat tentang IPA-nya? IPA-nya tentang apa tadi? Upaya tumbuhan dan hewan. Coba di siapa ini Aulia? Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Ya, ada berapa cara tadi? 2. Ada lagi yang bisa? Ada berapa cara? Jennifer ada berapa cara tadi? Yang lain? Ya, mungkin anak-anak kurang memperhatikan pelajaran. Ada yang bilang 2, ada yang 4. Ya, padahal ada berapa? Nah, ada berapa ini? 3.